pihak yang harus menggunakan Snap itu termasuk semua yang menggunakan bisnis payment termasuk merchant aggregator atau memang harus PJP aja, Bu ya? Oke. Seperti saya katakan, yang kena aturan kewajiban itu PJP. Karena yang akan karena PJP itu kan terdaftar di Bank Indonesia. Betul. Juga melalui ASPI sebagai anggota ASPI juga ya, Betul. Pak ya, karena sistem pembayaran. Nah, apakah nanti seluruh memang yang gini, kalau PJP tersebut yang tadi Bapak bilang merchant aggregator, kemudian ke bawahnya enggak, ya kan? Sebenarnya yang harus dilihat adalah dari merchant aggregator, apakah dengan pakai Snap lebih menguntungkan atau tidak? Ya. Jadi karena gini, kalau saya ngelihat sih dari sisi merchant aggregator, sebenarnya di Snap itu kan standarnya udah ada, speknya udah ada dan standar, jadi bisa digunakan dan dia bisa melakukan uji coba. Kalau misalnya dia belum punya nih Pak ya, tapi kan di situ sudah ada, dia bisa uji segala macam ya kan. Jadi dia tidak-tidaknya sudah secara teknikal bisa melakukan persiapan terlebih dahulu, karena standarnya udah ada, dia udah bisa download, dia bisa baca, dia bisa pelajari. Dan kalau dia mau gunakan itu kepada mitranya di luar itu, ya silahkan. Tapi dia nggak kena teraturan Bank Indonesia, karena yang diatur di Bank Indonesia adalah kalau PJP terhubung sama mitranya. Tapi kalau mitranya itu terhubung bukan PJP, ini kan nggak kena. Jadi di sebelah sananya enggak. Makanya. Tapi kalau dilihat aja di menguntungkan nggak, lebih efisien nggak, itu aja sih Pak. Kalau kita lihat rangkaiannya seperti itu sih Pak. Karena salah satu hal lain Bu yang menarik nih Bu. Ini makanya saya maksudnya mungkin karena memang belum pada aware ataupun mungkin masih menggunakan persepsi yang berbeda-beda. Salah satu tadi itu yang terkait, makanya kalau saya merchant aggregator saya nggak perlu Snap karena kan saya bukan PJP. Memang betul kan, tapi memang kayak gitu. Balik lagi ke mereka. Tapi bahkan ada beberapa pendapat yang bilang untuk PJP level 3 yang terkait transfer dana, disbursement, remittance, mereka bilang kami nggak perlu Snap karena infonya dari mereka ya, beberapa rekan yang di PJP 3, karena dari beberapa audiensi dengan regulator katanya memang diekskludkan saat ini, masih dikecualikan katanya untuk PJP 3. Apakah benar Bu seperti itu atau harusnya pakai Snap? Sebenarnya PJP bukan level kategori Pak. Kategori 3, sorry, kategori 3. Kan ada kategorinya, ada 1, 2, dan 3. 3 itu memang untuk remittance, ya kan? Sebenarnya kalau dari baca PADG-nya seluruh PJP itu wajib, bahwa soal penerapannya itu memang bertahap, ya kan? Jadi saya nggak mau asumsi bahwa apakah boleh atau tidak, karena saya bacanya kan dari PADG itu wajib, tapi memang ada tahapannya gitu. Kalau dia kategori 3, biasanya kategori 3 itu kerjasama sama bank Pak, untuk melakukan remittance ya Pak ya, untuk melakukan proses, kan itu kan remittance transfer dana. Nah karena dia kerjasama sama bank Pak, bank itu kan sudah kena aturan itu pasti, ya kan. Jadi waktu terhubung ya bank mau nggak mau harus ngasih tahu ke mitra kategori 3 itu wajib Snap. Gitu Pak. Jadi dan sebenarnya case yang datang ke kami untuk verifikasi itu mitra-mitranya biasanya kategori 3 itu saat ini kedudukannya sebagai pengguna, bukan penyedia ya? Bukan penyedia saat ini yang kebanyakan, ya kan. Tapi kalau dia nanti ngajukan sebagai penyedia ya bisa jadi, ya kan. Tapi kan konsep penyedia itu biasanya itu kan yang punya dana Pak, konsep ya kan. Ya kan, dananya disimpan dia biasanya memang ya konsepnya biasanya itu adalah bank pada umumnya sekarang ini. Ya kan, karena kan sebenarnya sistem pembayaran itu kan uang yang mengalir kan Pak. Artinya konsepnya bukan hanya untuk istilahnya. Tujuannya kan untuk pembayaran. Gitu kan. Jadi biasanya memang pada umumnya konsepnya itu yang jadi penyedia itu adalah bank atau penerbit uang elektronik.